Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Gafar Arfa Maheswara dengan NIM 072. Saya Alexander Theodor Paliran Harjo Sumarto dengan NIM 041. Saya Saiful Rafi dengan NIM 024. Di sini kami berasal dari kelompok 23 ingin mempresentasikan mengenai eksekutif summary pengolahan grey water menggunakan Internet of Things dan kecerdasan buatan. Untuk yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pengolahan grey water atau air rumah tangga yang berasal dari wastafel, bak mandi, pancuran, dan mesin cuci merupakan tantangan penting bagi lingkungan. Tapi sebagian besar dibuang tanpa pengolahan yang memadai, menyebabkan pemborosan sumber daya air, sehingga memerlukan sistem pengolahan grey water menggunakan teknologi IoT dan solusi berbasis kecerdasan buatan. Untuk solusinya yaitu penggunaan sistem elektrolisis yang menggabungkan antara IoT dan kecerdasan buatan. Dalam bagian IoT, sensor yang digunakan adalah sensor temperatur, pH air, turbidity, dan TDS. Sedangkan dalam kecerdasan buatan menggunakan jenis model algoritma random forest, artificial neural networks, dan generic algorithm. Menggunakan dua jenis teknologi tersebut memungkinkan proses pengolahan limbah air lebih efisien, adaptif, dan mampu memberikan keputusan otomatis sesuai dengan keadaan pada sensor. Setelah grey water melalui proses pembersihan dengan sistem elektrolisis, air akan melalui berbagai pemantauan dengan beberapa parameter seperti pH air, suhu, tingkat kekeruan atau turbidity, dan kadar pada datanya terlalu atau TDS. Data ini akan diubah menjadi dataset dan akan digunakan untuk training model kecerdasan buatan. Namun, dataset akan melalui proses pre-processing atau pembersihan data, dan kemudian data akan siap digunakan untuk pelatihan algoritma pada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dilatih untuk mempertimbangkan zat padatnya yang terlalu dan pH air secara akurat. Dengan pengintegrasian kecerdasan buatan dengan IoT, sensor IoT akan mengirimkan data secara real-time. Dengan ini, sistem kecerdasan buatan akan memprediksi kualitas air dan memberikan peringatan jika melewati batas aman, sekaligus meningkatkan dalam segi efisiensi proses pengolahan limbah air grey water ini. Ya, kita masuk ke hasil yang diharapkan. Ada 3 hasil yang diharapkan. Yang pertama, kita tentunya dapat memproses air yang tercemar dari limbah rumah tangga ringan menjadi air yang bisa layak pakai untuk kegiatan rumah tangga lagi. Yang kedua, kita bisa mengoptimalkan air. Dan yang ketiga, kita menjadi mengetahui kualitas air selama ini dan tentunya bisa menjadi peringatan bahwa kualitas air menjamin kehidupan seseorang. Selanjutnya ada dampak dan potensi. Kita mulai dari dampak. Dampak yang pertama adalah kesehatan anggota keluarga menjadi lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena penyediaan air yang lebih bersih dan aman. Dengan mengurangi paparan limbah, risiko kesehatan jangka panjang bisa terjamin. Yang kedua adalah perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena air yang digunakan pada lingkungan, khususnya tanaman, sudah diolah menjadi air yang lebih bersih dan layak pakai. Yang selanjutnya ada potensi. Ada 2 potensi. Yang pertama, sistem pengolahan air berbasis kecerdasan buatan dan IoT dapat mendukung SDG 13 dan SDG 9. Ini bisa menjadi langkah untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan terhadap persediaan dan kualitas air masyarakat. Yang kedua, dapat dikembangkan untuk mendeteksi jenis polutan lain. Jika dikembangkan lebih lanjut, sistem ini tidak hanya mampu mendeteksi 1-2 jenis limbah yang terkandung, namun bisa mendeteksi limbah lainnya yang susah terdeteksi. Kesimpulannya, pemanfaatan grey water dalam rumah tangga adalah salah satu solusi untuk masalah air yang terbuang secara percuma. Dan kemajuan teknologi pada saat ini, penggabungan kecerdasan buatan dan Internet of Things merupakan solusi ke depannya. Internet of Things mempertimbangkan beberapa parameter dan datanya akan diolah menggunakan algoritma kecerdasan buatan, mampu memprediksi tingkat polutan dalam air, serta dapat memaksimalkan proses pembersihan dengan menggunakan cara elektrolisis. Hasilnya, sistem ini tidak hanya berfokus pada tujuan efisiensi dan efektivitas pengolahan limbah, tetapi juga mendukung program keberlanjutan pada lingkungan dan menyediakan air bersih yang dapat digunakan untuk hal non-konsumsi. Penerapan penggabungan sistem ini adalah langkah untuk menuju sistem yang ramah lingkungan dan efisien. Berikut presentasi yang telah kami sampaikan mengenai pengolahan grey water menggunakan Internet of Things dan kecerdasan buatan. Sekian dan terima kasih.